lagi. Kali ini kita akan membuat roti manis. Kebetulan di sini ada anak-anak PKL. Yang ini namanya, kamu namanya siapa? Helsia Skarpinanti. Iya, kelas 2 APHP. 2 APHP. Yang satunya Noviana Augata Putri. kelas 2 APHP 3. Oke. Nopi sama Elsa akan membuat roti manis, dimana ini akan dibuat menjadi pizza mini, kemudian donat dan roti pisang. Bahan-bahannya apa aja, Elsa? Ada tepung terigu, cakra kembar, Berapa? protein tinggi, Iya, 1 gram, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo sayang. Kemudian ini ada mentega. Berapa ya? Bahannya mentega adalah 150 gram. Kemudian ada 4 telur. Lalu permipan 2 sendok setengah. Kemudian ini susu bubuk, susu bubuk. Kemudian ini ada bahan pelembut ya. Kalau ini adalah gula halus. Oke, siap-siap ya untuk Elsa sama Novi mengeksekusi ya. Oke, silakan. Oke, pertama ini Novi mau memasukkan tepung cakra ya, cakra kembar 1 kilo. Kemudian kita masukkan gula halusnya. Gula halus ya, Nov. Oke. Next. Berikutnya permipan atau ragi instar. Di sini saya menggunakan permipan. Kemudian susu bubuk dan bahan-bahan pelembut roti tadi yang sudah disisihkan. Oke. Next, kemudian Elsa akan memasukkan, kemudian kita aduk dulu bahan-bahan yang sudah dicampur rata tadi. Oke, setelah diaduk, angkat tangannya Mbak, kita nyalain mixernya. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru kita masukkan air. Airnya kira-kira 400 ml yang sudah dicampur dengan 4 kuning telur tadi, dan susu. Jadi kira-kira 400 ml atau opsional ya guys. Masukin. Oke, sebentar. Masukin. Ya. Oke, terus oke, sebentar sampai dia membentuk, sambil diaduk-aduk menggunakan spatula. Oke, aduk terus. Di sini kita menggunakan mixer CDI ya guys, mixer yang segi 4 atau kotak. Kenapa saya menggunakan mixer CDI? Karena lebih murah harganya dibanding mixer yang memang lebih bermerek. Kasih air lagi jika memang adonan masih belum cukup lembut. Semakin banyak air digunakan, maka tekstur roti akan tidak begitu lembut. Tetapi semakin sedikit penggunaan air, itu akan mempengaruhi tekstur roti yang dibuat. Kita biarkan mixer mengaduk-aduk terus sampai dia berbentuk seperti adonan yang lebih elastis dan kalis. Yang pertama kita kalis dulu sampai dia tidak nempel di tangan kita. Udah kok tadi. ya. Jika sudah mulai kalis seperti ini,
dalam artian kalis tapi belum elastis ya guys. Kita tambahkan mentega tadi. Menteganya bagusnya memang ditaruh di dalamnya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita apa ya bahasanya, namanya apa ya, kita bajuin. Kemudian kita masukkan garam sedikit saja, kira-kira setengah sendok teh lah, atau 1 sendok teh boleh. Lalu kita nyalakan mesinnya lagi, biarkan dia sampai kalis elastis. Biarkan dia seperti ini sampai dia kalis elastis. Terus adonan diaduk sampai dia kalis elastis. Waktunya tidak terbatas ya guys, bisa 10 menit, bisa 15 menit, yang penting adonannya sudah kalis elastis. Tergantung mixernya juga, bagaimana kecepatannya mengolah adonan tersebut. Novi kalau di sekolah suka bikin resep apa? Roti manis juga pernah. Iya. Terus nastar, donat. kalau Novi, maaf Elsa, Dia sama pernah bikin roti manis, roti o, sama donat. Iya. Jadi PKL di Yoshiki kira-kira menurut kamu bermanfaat nggak? Bermanfaat. Di sini jadi memang praktek bener-bener ya, nggak cuma PKL saja. Nanti kan dapat ilmu lagi biar dipraktekkan bersama. Kalau Novi kelas apa? 11 APHP 3. Ya, asalnya dari mana? Kegiringan. Giringan. Kalau Elsa 11 APHP 2 asalnya dari? dari Sambung. Oke, yuk kita praktek lagi. Ini kalau adonan sudah agak seperti ini. Kalau adonan sudah seperti ini, kira-kira sudah kalis elastis, adonan boleh diambil. Untuk mengecek seberapa adonan kalis elastis, kita ambil sedikit, kita potong adonannya, kemudian kita lebarkan adonan tersebut. Jika memang sudah cukup kalis elastis, nggak begitu sobek, ini sudah cukup, adonan boleh diambil, boleh di kayak gini ya, sudah kayak gini boleh di apa? Sebentar. Yang pun udah boleh diambil. Kita ambil adonan tersebut. Pastikan tangan kita sudah bersih semua ya guys. Sebelumnya sudah cuci tangan. Ini juga tadi bekas adonan masih lengket, jadi membekas. Kita bulatkan seperti ini, kemudian kita diamkan kira-kira 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita tutup menggunakan serbet makan boleh, plastik boleh, apa aja yang penting tertutup rapat. Karena nanti rotinya ada roti pisangnya, maka kita akan mengisi roti tersebut dengan menggunakan pisang. Pisangnya saya pakai pisang, kalau di sini namanya pisang siem ya. Boleh pisang raja, boleh pisang kepok, atau boleh pisang apa aja. Pisang tersebut dikupas. Kemudian Elsa sama Novi akan menggoreng pisang tersebut. Kali ini Novi akan menggoreng pisangnya. Pisangnya tidak dikupas ya Novi ya, untuk membuat roti pisang. Kita goreng dalam minyak panas sampai dia berubah menjadi berwarna kecoklatan atau matang sempurna. Kita akan mengeksekusi roti manis tadi yang sudah dibuat oleh anak-anak PKL. Hasilnya setelah dibiarkan selama 1 jam mengembang 2 kali lipat, kemudian kita tusuk ya.
Lalu kita timbang beratnya di timbangan tersebut. Oke, beratnya berapa? Sekitar 2 kilo. Ini berarti kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Berarti kira-kira beratnya 250 gram. Oke. Sebelumnya kita bersihkan dulu tempatnya ya, pakai yang buat bersih-bersih atau serbat makan. Karena untuk membuat roti nanti pada meja tersebut, bersihkan dulu ya anak-anak semuanya. Kita potong adonan tersebut, lalu kita timbang seberat 250 gram. Coba dicoba satu dulu, 250 gram. Oke, kira-kira seperti itu ya, 250 gram sampai menjadi 8 bagian. Setelah dipotong menjadi 8 bagian seperti ini dengan berat yang sama, kemudian kita potong adonan pertama, bagian pertama. Kalau saya memang tidak ditimbang lagi untuk mempercepat waktu ya. Dipotong aja kira-kira menjadi 8 bagian lagi sama besar, kira-kira beratnya 30 gram. 30 gram kira-kira sama besar untuk menyingkat waktu. Setelah menjadi 8 bagian sama besar seperti ini, kemudian kita rounding, kita bikin bulatan atau rounding menggunakan tangan ya. Jika kita tidak bisa meronding, kita cubit-cubit. Yang benar adalah di rounding seperti ini ya, sampai menjadi bulatan-bulatan yang halus seperti bakso seperti ini. Oke. Ini hasil yang sudah dironding tadi. Kemudian kita tutup menggunakan plastik selama 10 menit. Diamkan selama 10 menit. Kemudian kita menuju ke topping yang akan digunakan. Kebetulan kita akan membuat roti pisang, donat, dan pizza mini. Kita menggunakan topping sebagai berikut. Ini tadi pisang yang sudah digoreng, ada kacang buat donat, kemudian misis buat donat, keju juga buat donat, dan ada bawang apa nih Mbak Mip? Daun bawang. Ada mayones sama saus. Kalau di sini kita menggunakan merek ABC dan sosis sones rasa ayam. Ya guys, siap-siap untuk dieksekusi. Karena kita akan membuat pizza mini, maka kita menyiapkan cetakannya dulu ya guys. Cetakan seperti ini. Pizza mini sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita oles menggunakan mentega. Agar nanti untuk menerapkan adonannya tidak lengket. Setelah 10 menit kita buka plastik. Kita ambil satu adonan. Beberapa adonan dulu boleh, satu adonan dulu buat contoh. Kita pipihkan. Karena akan membuat pizza, pipihkan sisi atasnya, kemudian pipihkan sisi bawahnya dan taruh ke dalam cetakan pizza tadi. Begitu seterusnya, taruh di loyang ya. Lakukan berikutnya sampai adonan pizzanya selesai. Seperti ini ya. Kita ambil adonan berikutnya untuk membuat roti pisang. Kita beri contoh seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kita tarik adonan atas bawah, kita balik seperti ini, kita pepiskan. Membuat roti pisang tidak harus dengan bentuk seperti ini, bisa juga bentuk macam-macam sesuai selera. Cuma
Di Yoshikik memang cara bikinnya seperti ini. Kemudian kita ambil roti pisang, kita ambil pisangnya yang sudah dibelah seperti ini. Lalu kita masukkan misis. Boleh coklat batang, boleh misis, boleh apa aja, terserah. Boleh menggunakan selai coklat juga boleh. Kebetulan di sini saya menggunakan misis. Kemudian kita taruh di sini. Lalu kita potong sininya seperti ini. Kemudian kita gulung seperti ini. Nah, jadi bentuk seperti ini. Berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh anak PKL dan Mbak Miftah, asisten saya. Seperti ini. Ya, kemudian kita balik seperti tadi, seperti biasa. Kita kasih misis coklat. Oke, seperti ini. Kemudian Mbak Mim akan membuat donat. Kita ambil adonan yang untuk membuat donat, boleh. Ini untuk contoh donat yang seperti ini ya. Kita gulung-gulung seperti ini saja. Kalau saya, kita pipihkan seperti ini. Saya tidak menggunakan cetakan, cuma saya kasih lubang menggunakan jari seperti ini. Baru ditaruh di taburan tepung, di loyang yang sudah ditaburi tepung agar tidak lengket. Jelas ya guys semuanya. Terima kasih. Setelah dibentuk, kemudian dibentuk seperti ini, kita tutup menggunakan plastik. Ini donat, kemudian roti pisang dan pizza mini. Tutupnya di tutup plastik. Kemudian kita biarkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Oke guys, ini tadi roti yang sudah mengembang. Ini adonan yang sudah jadi, yang tadi kita diamkan selama berapa Mbak? 1 jam ya. 1 jam ini udah mulai mengembang. Kemudian donatnya sudah digoreng sama Mbak Miftah. Tutorial menggoreng donat sudah di-share ya di YouTube sebelumnya, nanti bisa dilihat lagi. Baru kita mau topping pizza mini dan kita mau masukin roti pisangnya. Kita potong dulu sosis sesuai selera. Potong memanjang dan menyerong. Kita pakai sosis sones ya guys, rasa ayam. Sampai selesai. Berikutnya kita kasih saus ya. Pakai saus, kalau di sini saya pakai merek ABC. Kemudian kita ratakan sisi-sisinya. Ini pizza yang mau ditopping. Kemudian atasnya dikasih sosis yang tadi sudah dipotong. Sosis yang sudah dipotong tersebut. Kemudian kita beri keju parut di atasnya sosis tadi. Lalu kita kasih daun bawang. Jadi semuanya bahannya alami ya guys. Daun bawang, kemudian kita kasih mayones. Mayonesnya bisa pakai merek apapun. Kita bentuk seperti itu. Kalau mau dibentuk
Sesuai selera boleh, tapi saya memakainya bentuk seperti ini. Jadi kita pakai mayones merek apapun terserah. Oke, siap untuk dipanggang dan untuk diselesaikan semua pizza-pizza tersebut. Oke, kita panggang kira-kira di suhu sekian ya, 180 bagian bawah, 180 bagian atas, selama kurang lebih berapa Elsa? Novi? 15 menit. Nyalain dulu, ini bagian bawah nyalain dulu. Ayo. Ya. Kemudian ya 15 menit. Jangan kecepatan. Santai aja. Maklum ya guys, anak PKL lagi belajar, jadi tadi ngamuk. Itunya dibanting. Apanya? Oke, udah. Terus di otomatisnya dinyalain, say. Iya, pinter ya. Tunggu sampai matang. Ini ada glaze ya guys, sedikit. Kita akan aplikasikan ke donat. Kita ambil donat, kemudian kita timpakan ke sini. Seperti ini. Bisa juga pakai coklat atau apa, nanti atasnya dikasih taburan-taburan coklat yang lain. Setelah donat dikasih glaze rasa grindy seperti ini, kemudian atasnya kita taburkan pakai bubuk Oreo seperti ini. Nanti kita coba menggunakan topping-topping yang lain ya guys. Ini ada coklat ya, coklat yang sudah disetim. Ini bisa dimasukkan ke coklat. Berikutnya bisa atasnya dikasih sprinkle mbak, ambil sprinkle bawahnya. Dan satu lagi guys. Oke, kita mau kasih sprinkle ya guys. Ini insya Allah aman untuk dimakan. Kita taburi di atasnya seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Berikutnya ini adalah buttercream yang dilelehkan. Bisa untuk topping donat. Kita celup seperti ini. Celup seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini pinggirnya bisa dikasih bubuk Oreo ya. Seperti ini. Berikutnya ini mau ditopping keju ya guys, keju. Kita olesin pakai buttercream dulu, kemudian kita celup ke keju ini seperti ini. Kalau misalnya masih kurang banyak, kita tambahin lagi. Lalu berikutnya kita kasih topping misis coklat. Seperti biasa kita kasih krim dulu, baru kita celup di sini. Seperti ini. Terus berlaku dengan donat-donat yang lainnya.
Ini sudah matang, maka kita matikan dan kita ambil roti pisangnya. Buka dulu, hati-hati ya. Oke, sudah matang. Coba hati ya. Berikutnya kita masukin pizza mini ke dalamnya. Kita tutup, hati-hati tutupnya. Oke, tutup pelan-pelan, oke ya. Terus otomatisnya disetel dengan waktu yang sama kayak tadi. Iya. Nah, setelah matang ini lalu kita olesin pakai butter biar atasnya nggak begitu keras ya. Kita olesin butter. Ini donat tadi yang udah jadi ya guys, sudah ditopping, dibuat oleh anak-anak PKL tadi. Hasilnya seperti ini. Ini roti pisangnya yang sudah dibikin sudah matang. Hasilnya seperti ini, siap untuk dinikmati. Kita cek adonan pizzanya ya guys. Ini waktunya masih kurang 2 menit lagi, insya Allah nanti diangkat. Kita lihat sepertinya sudah mulai mengembang di dalamnya. Boleh kita cek, dibuka sebentar. Kita lihat mulai mengembang ya. Tutup kembali. Oke guys, sudah matang. Sudah bisa diambil. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah matang sempurna ya. Insya Allah hasilnya enak. Setelah matang, taruh di cooling rack seperti ini. Ini namanya cooling rack ya, biar roti cepat dingin. Pizzanya biar cepat dingin. Ini hasil jadinya ya guys. Dari 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan berbagai macam bentuk roti. Ada pizza mini, donat yang jadi topping tadi, dan roti pisang. Bisa menghasilkan 64 biji roti. Silakan dicoba.